Halo, selamat datang di video Belok Journey. Di sini kita akan membahas tur dan tutorial penggunaan Advanced Financial Planner Belok Journey. Kamu bisa mendapatkannya di link di deskripsi video ya. Ini merupakan versi keempat dari Financial Planner dari lokal loh. Kamu udah pakai versi mana aja? Advanced Financial Planner ini akan membantumu mengatur keuangan dengan fitur yang lebih upgrade. Dengan Financial Planner ini, kamu bisa catat dan melacak keuangan harian kamu yang lengkap dengan accounting, susun budgetmu biar gak overspending dan tetap bisa saving, kalkulator tujuan finansial, pantau utang piutang, cicilan, tabungan, sinking fund hingga aset cash dan non-cash, tahu proporsi instrumen investasi, rekap semua cash flow otomatis, tahu summary bulanan dan tahunan, sampai tracking credit card yang kamu gunakan sehari-hari. Sebelum menggunakan filenya, pastikan kamu sudah menyalin filenya dulu ya. Jadi, bukan akses request. Nah, caranya, klik file, pilih buat salinan atau make a copy, lalu atur nama filenya, lalu klik buat salinan. Nanti akan muncul permission yang warna kuning, silahkan di allow akses ya. Nah, setelah filenya tersalin, file inilah yang bisa kamu pakai dan gunakan untuk mengatur keuanganmu sehari-hari. Pada saat baru menggunakan filenya, di sini kamu bisa melihat panduan penggunaannya, ada guidebook, dan video tur dan tutorial yang sedang kamu akses sekarang, dan juga ada beberapa notes. Di sini ada keterangan bagaimana cara mengakses plannernya, dan notes bahwa kamu hanya boleh mengisi sel yang berwarna putih saja. Jadi kalau warnanya selain putih, jangan diisi ya, karena dapat mengubah formula. Sebelum menggunakan plannernya, kamu perlu setup terlebih dahulu. Klik di sheet setup. Nah, di sini ada beberapa cash flow yang perlu kamu setting sesuai dengan keperluanmu. Nah, kategori ini tidak boleh diisi dengan nama yang sama persis untuk masing-masing cash flow ya, karena nanti akan membingungkan sistem. Nah, yang pertama ada income. Income ini merupakan pendapatan atau penghasilan, baik yang tetap ataupun tidak tetap, bisa kamu isikan. Disarankan untuk menambahkan income lainnya atau other income, dan penyesuaian income untuk melakukan balancing. Selanjutnya, ada bills. Bills ini adalah pengeluaran yang cenderung berulang setiap bulannya dengan jumlah yang cenderung sama. Misalnya langganan YouTube atau subscribe sesuatu, bayar kontrakan, wifi, dan lain-lain. Selanjutnya ada spending. Spending ini adalah pengeluaran sehari-hari. Kamu dapat membuatnya menjadi beberapa kategori. Disarankan juga untuk membuat other spending untuk pengeluaran yang tidak masuk ke dalam kategori yang sudah kamu buat, dan juga kategori penyesuaian spending untuk melakukan balancing jika ada saldo yang tidak sesuai. Selanjutnya, ada aset saving. Ini merupakan uang yang akan disimpan untuk jangka pendek ataupun jangka panjang yang belum ada target nominal tertentu atau targetnya secara waktu belum ditetapkan secara detail. Di sini, kalau kamu punya saldo awal atau saldo dari invest saving ini, sebelum kamu menggunakan plannernya, kamu bisa isikan semuanya di saldo awal sesuai dengan kategorinya masing-masing. Selanjutnya ada financial goals. Ini merupakan perencanaan finansial yang disimpan untuk kebutuhan ataupun tujuan tertentu untuk mencapai jumlah tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Misalnya dana pendidikan, dana pensiun, dan lain-lain. Saldo awalnya bisa diisikan dengan saldo dari masing-masing tabungan sebelum kamu menggunakan plannernya. Kemudian ada sinking fund. Sinking fund merupakan uang yang disisihkan secara berkala untuk membiayai pengeluaran besar yang sudah direncanakan sejak awal. Misalnya mudik, pajak. Jadi pada saat kamu ingin mengeluarkan uangnya, kamu sudah punya tabungan sehingga budgeting kamu tidak tiba-tiba berantakan karena pengeluaran yang besar di satu waktu. Nah, kalau sinking fund ini sudah ada saldo awalnya ataupun masing-masing yang sudah kamu sisihkan sebelum menggunakan plannernya, bisa kamu input di saldo awal. Aset lainnya ini merupakan aset berupa barang yang kamu miliki, misalnya tanah, rumah, mobil, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada aset non-cash berupa emas. Jika kamu memiliki emas dalam bentuk fisik, kamu bisa mengisikan total harga beli awalnya
pada tabel yang tersedia. Nanti, planner ini akan mengkhususkan bagian emas fisik untuk memudahkan tracking dan akumulasi. Di sini misalnya kamu punya emas 3 gram dan kira-kira pada saat membeli itu harga belinya adalah 4,5 juta. Kamu bisa inputkan di sini. Kalau kamu ingin menggunakan fitur account, bank, atau e-wallet, kamu bisa mengisikan account apa saja yang kamu miliki di sini, lalu mengisikan saldo awal atau sisa saldo yang tertera di rekening masing-masing dari account tersebut. Kalau misalnya kamu juga punya investasi, misalnya di platform tertentu, kamu juga bisa memasukkannya ke dalam account ini untuk memudahkan tracking. Ini ada tips buat kamu untuk menyimpan aset saving di account yang sama untuk masing-masing kategori, agar pada saat menggunakan dananya, kamu tahu di account mana uangnya tersimpan dan cash flow account-nya tetap aman. Misalnya, kamu sudah punya invest saving tabungan. Nah, kamu sudah tetapkan tabungan ini akan disimpan di account Bank Jago misalnya. Ini bukan rekomendasi, hanya contoh. Jadi setiap kali kamu menabung untuk tabungan ini, kamu akan memasukkannya ke Bank Jago. Jadi ketika nanti kamu menggunakan tabungan, misalnya ada kebutuhan dan kamu mau menggunakan uangnya, kamu sudah tahu uangnya itu tersimpan di account yang mana. Dalam planner ini, saldo terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah saldo aset saving, yaitu saldo invest saving, financial goals, dan sinking fund, dan saldo yang bisa digunakan atau saldo cash on hand. Untuk mengisi saldo awal yang bisa digunakan, cara mudah menghitungnya adalah setelah kamu melengkapi saldo awal dari invest saving, financial goals, dan sinking fund yang kamu miliki, dan kamu sudah melengkapi saldo awal atau saldo yang tertera real di masing-masing account-nya, akan muncul angka di saldo awal checker ini. Nanti saldo awal checker inilah yang bisa kamu langsung isikan ke saldo awal. Ini contohnya. Misalnya kamu sudah mengisikan semua saldo awal di invest saving, financial goals, sinking fund, account bank. Nanti saldo awal checker ini akan menghitung berapa selisih yang belum balance. Contohnya di sini 22.556.500 rupiah. Berarti kamu dapat mengisi saldo awalnya sejumlah tersebut karena saldo awal checker ini akan menghitung apakah total saldo aset saving ditambah total saldo yang bisa digunakan sama dengan total saldo di account. Nah, jika saldo awal checker ini masih merah, berarti ada selisih. Pastikan kamu mengecek kembali entah dari account, saldo awal yang bisa digunakan, atau saldo invest saving awal. Pastikan tidak ada selisih atau mencapai angka 0 ya. Nah, selanjutnya, kalau kamu menggunakan credit card, di Finplan keempat ini sudah tersedia fitur credit card. Kamu bisa mengisikan nama dari masing-masing credit card-nya, sisa tagihan awal dari masing-masing credit card, dan limit jika ada untuk masing-masing credit card. Selanjutnya ada sheet dashboard. Penjelasan dari sheet dashboard ini akan terbagi menjadi dua. Di awal hanya akan dijelaskan khususnya untuk yang perlu kamu isikan di awal. Nah, dashboard ini terdiri dari rincian aset dan total utang atau kewajiban. Nah, yang perlu disetting di awal adalah bagian aset. Yang pertama adalah sinking fund. Di sini kamu perlu mengisikan jika sudah ada untuk target nominal dari masing-masing item atau masing-masing kategori sinking fund, di instrumen mana kamu menyimpan sinking fund tersebut, apakah misalnya di reksadana, atau di cash bank, atau di instrumen lainnya, serta menuliskan deadline dari sinking fund tersebut, kapan akan digunakan. Selanjutnya, untuk invest saving, kamu bisa mengisikan di instrumen mana masing-masing kategorinya disimpan. Jika tidak ada instrumen yang kamu gunakan, kamu bisa memilih other. Selanjutnya, di financial goals, kamu perlu mengisikan instrumen tempat kamu menyimpan masing-masing kategorinya. Dana pendidikan misalnya disimpan di instrumen apa, dana pensiun, dan lain-lain. Kalau misalnya kamu belum menginvestasikannya, berarti kamu kemungkinan menyimpannya dalam bentuk cash atau di bank. Jadi kamu bisa mengisi instrumennya ini cash atau bank. Kemudian silahkan isikan target nominal dari masing-masing kategorinya. Tuliskan
menentukan start date atau kapan kamu mulai menabung masing-masing financial goal tersebut, kapan deadline kamu akan mencapai atau menggunakan financial goals tersebut, tingkat inflasi dari masing-masing item kategorinya. Tingkat inflasi ini dapat berbeda-beda tergantung dengan kategorinya. Untuk umumnya, kamu bisa mengisikan inflasi 5%, tapi misalnya untuk dana pendidikan, tingkat inflasinya kemungkinan akan besar, jadi kamu bisa mengisikan 10% atau kamu bisa mencari persen dari masing-masing kategori tersebut di internet. Kemudian target return investasi, kamu bisa mengisikan berapa persen sih return investasi dari instrumen yang kamu gunakan untuk menyimpan uang dari financial goals tersebut. Jika kamu menyimpan di bank atau secara cash, kamu bisa menuliskan 0%. Selanjutnya, untuk di aset non-cash, kamu bisa mengisikan berapa emas yang kamu miliki saat ini di total beli emas. Kemudian di aset lainnya, kamu bisa mengisikan detail dari masing-masing aset lain non-cash yang kamu miliki. Di sini misalnya kamu bisa mengisikan keterangan dari alokasinya di mana dan keterangan-keterangan lainnya yang kamu butuhkan. Nah, selain itu, penjelasan terkait dashboard akan dijelaskan lagi di part kedua. Di Advanced Financial Planner ini, kami menambahkan sheet baru, yaitu sheet simulator. Di sheet ini, terdapat dua fitur yang dapat kamu gunakan untuk memaksimalkan perencanaan keuanganmu, yaitu ada budgeting simulator dan ada kalkulator tujuan finansial. Yang perlu digarisbawahi, sheet ini hanya diperuntukkan untuk simulasi jika kamu butuhkan. Nah, hasil data dari sheet ini tidak terhubung ke sheet lainnya dan juga tidak wajib digunakan. Misalnya, perencanaan simulasinya sudah berubah dari apa yang kamu isikan. Kita bahas yang pertama, ada budgeting simulator. Fitur ini akan membantu kamu melakukan simulasi budget keuanganmu, melihat persentase dari masing-masing cash flow, melihat free money yang belum teralokasikan setelah kamu melakukan budgeting. Yang perlu kamu lakukan adalah mengisi masing-masing kategori dan masing-masing budget yang kamu ingin simulasikan. Nah, untuk kategori dari masing-masing cash flow, kecuali cicilan dan utang, akan terisi otomatis yang diambil dari sheet setup yang sudah kamu isikan sebelumnya. Namun, jika ada yang ingin kamu ubah atau hapus atau tambahkan, silahkan langsung diedit di bagian sini. Nah, selanjutnya, kamu bisa langsung mengisikan estimasi simulasi yang kamu inginkan. Untuk income ada berapa untuk masing-masing kategorinya. Untuk sinking fund, berapa yang ingin kamu sisihkan untuk masing-masing kategorinya. Invest saving, berapa yang ingin kamu sisihkan. Dan financial goals, berapa yang ingin kamu sisihkan untuk masing-masing kategorinya. Kamu juga bisa budget untuk bills berapa saja yang perlu dibayarkan, dan untuk spending, berapa yang ingin kamu budget untuk masing-masing kategorinya. Nah, khusus untuk cicilan utang, kamu bisa langsung mengisikan kategorinya di sini dan menuliskan kira-kira dalam simulasi ini kamu ingin menuliskan berapa yang dialokasikan untuk membayar cicilan ataupun utang. Kamu bisa melihat berapa persen sih alokasi income kamu ke masing-masing cash flow-nya. Dan bisa melihat berapa free money atau uang yang belum teralokasikan dari semua income yang kamu punya. Selanjutnya adalah kalkulator tujuan finansial. Fitur ini akan membantu kamu melakukan perhitungan tujuan keuangan, dana darurat, dana pensiun, dan tujuan keuangan lainnya, melakukan estimasi target bulanan, berapa sih yang perlu dialokasikan atau disisihkan untuk masing-masing tujuan finansial, merencanakan instrumen investasi atau nabung yang cocok digunakan untuk tujuan finansial tersebut, dan mengetahui total dari berapa yang perlu kamu alokasikan untuk semua tujuan finansial tersebut. Nah, kita coba lihat satu-satu. Di sini ada 3 jenis kalkulator. Yang pertama untuk dana darurat, yang kedua untuk dana pensiun, dan yang ketiga untuk tujuan finansial lainnya yang bisa kamu isikan sesuai dengan kebutuhanmu. Nah, yang pertama adalah dana darurat. Untuk dana darurat, di sini kamu bisa mengisikan berapa rata-rata pengeluaran bulanan, berapa target dana darurat yang ingin kamu capai, berapa kali dari pengeluaran, misalnya 3 kali pengeluaran, 6 kali pengeluaran, 12 kali pengeluaran, sesuai dengan yang ingin kamu targetkan. Berapa tingkat inflasi
Di sini rata-rata 5%, bisa kamu isikan 5%. Berapa persen tingkat return investasi? Ini tergantung di mana kamu berinvestasi atau menabung uangnya. Kalau misalnya kamu nabungnya di bank aja, berarti di sini bisa kamu isikan 0%. Kemudian berapa dana yang sudah tersedia? Jadi sebelum menggunakan planner ini, berapa dana awal atau saldo awalnya? Kapan kamu mulai menabung? Kapan rencananya dana darurat ini akan tercapai? Nanti akan otomatis dihitungkan berapa durasi menabung, berapa target dana darurat, dan pada tahun itu, pada bulan itu, berapa sih nilai dari dana darurat kamu. Nah, nanti juga akan dihitungkan berapa tabungan bulanan yang perlu kamu sisihkan untuk menabung dana darurat untuk mencapai rencana sesuai dengan apa yang kamu targetkan. Nah, kamu bisa menuliskan di sini kamu menabung atau investasi untuk dana darurat ini di instrumen apa. Selanjutnya untuk dana pensiun, di sini kamu perlu mengisikan berapa rata-rata pengeluaran bulanan pada saat kamu pensiun nanti, berapa usia kamu saat ini, berapa target usia pensiun, berapa usia harapan hidup. Ini bisa kamu isikan perkiraan aja, kira-kira usia berapa meninggalnya, tapi karena kita tidak bisa memastikan, kamu bisa menuliskan usia harapan hidup rata-rata. Kemudian persen tingkat inflasi, ini rata-rata 5%, tapi kamu bisa searching lagi berapa yang pasnya. Kemudian berapa persen tingkat return investasi untuk instrumen yang kamu gunakan pada saat menabung dana pensiun, berapa tingkat persen return investasi pada saat kamu pensiun. Jadi misalnya targetnya sudah tercapai, kira-kira berapa persen investasi dari instrumen yang kamu gunakan. Berapa dana yang sudah tersedia untuk dana pensiunnya yang sudah kamu tabung atau saldo awal, nanti akan dihitungkan lama pensiun yang dihitung dari usia harapan hidup dikurangi target usia pensiun, kemudian durasi menabung yang akan dihitung dari target usia pensiun dikurangi dengan usia saat ini, kemudian berapa pengeluaran bulanan saat pensiun, karena ini akan sangat dipengaruhi oleh inflasi. Jadi misalnya pada saat ini kamu mengestimasikan rata-rata pengeluaran bulanannya akan 10 juta. Tapi 25 tahun kemudian nilai tersebut akan senilai dengan 33.800 sekian-sekian. Dan ini adalah target dana pensiun perlu kamu capai yang sudah dipengaruhi oleh inflasi dan tingkat return investasi dan waktunya juga. Nah, di sini akan muncul berapa tabungan bulanan yang perlu kamu alokasikan dan kamu bisa menuliskan instrumen atau kamu nabung di mana untuk dana pensiun ini. Tadi kita sudah melihat pada sheet dashboard ada beberapa. Tadi kita sudah melihat pada sheet dashboard di bagian financial goals juga sudah dihitungkan untuk nominal nabung per bulan dan future value. Nah, khusus untuk dana pensiun, perhitungannya akan berbeda karena memang perhitungan dana pensiun ini berbeda dengan perhitungan lainnya karena jangkanya yang sangat lama. Nah, nanti untuk menghitung ini, dana pensiun, kamu bisa menghitung terlebih dahulu berapa hasil kalkulasinya. Kemudian misalnya di sini dapat 5M sekian-sekian. Nah, kamu bisa kembali ke sheet dashboardnya. Di sini kamu misalnya menuliskan untuk start date dan deadline yang sama, kemudian persen inflasi dan target return investasi yang sama. Di sini kamu bisa melihat berapa target nominal yang perlu kamu capai untuk mendapatkan future value yang sesuai dengan hasil kalkulasi pada kalkulator tujuan finansial. Misalnya di sini targetnya sekitar 5 miliar sekian-sekian. Jadi dana pensiun emang banyak ya, sampai miliar. Nah, di sini kamu bisa memperkirakan kira-kira untuk target future value tersebut berapa target nominal yang perlu diinput. Ini misalnya ya, untuk target nominal kalau kamu input 1,7 miliar, nanti future value-nya untuk deadline tersebut akan bernilai 5 miliar sekian-sekian. Berarti ini sudah mendekati. Nanti kamu bisa mengisikan lagi target nominal yang paling mendekati dengan future value sesuai dengan yang sudah dikalkulasikan pada simulator. Kalau kamu pengen belajar lagi terkait finansial, kamu bisa ikut private class finansial dari nol. Di sana, kamu akan diberikan materi yang sudah disusun sesuai kurikulum dasar finansial
tapi juga dapat kamu personalisasikan sesuai kebutuhan kamu. Linknya ada di deskripsi video ya. Selanjutnya untuk tujuan finansial lainnya, silahkan kamu tuliskan di sini untuk tujuan finansial apa. Nah, untuk tujuan finansial lainnya di sini, kamu bisa menuliskan yang pertama target nominal dari tujuan finansial tersebut yang ingin kamu capai berapa, persen tingkat inflasinya, persen tingkat return investasi, dana yang sudah tersedia, kapan mulai menabung, dan kapan tercapai. Nanti akan muncul secara otomatis dihitungkan durasi menabung, future value, atau nilai dari target nominal tersebut pada tahun yang kamu targetkan yang dipengaruhi oleh persen tingkat inflasi dan persen return investasi. Dan akan muncul berapa yang perlu kamu sisihkan untuk nabung bulanan dan kamu bisa menyisihkan di instrumen apa kamu menyimpan uang tersebut. Setelah kamu mengisi semuanya, di sini akan ditampilkan kira-kira berapa sih total yang harus kamu alokasikan setiap bulannya saat ini jika kamu sudah mulai menabung dari semua tujuan finansial yang sudah kamu tuliskan. Selanjutnya adalah sheet monthly financial planner atau sheet bulanan. Terdapat 12 sheet bulanan, yaitu bulan Januari sampai bulan Desember, yang bisa kamu isi start dari bulan manapun, gak harus dari bulan Januari. Kalaupun nanti kamu start dari bulan Mei misalnya, atau bulan lainnya, gak apa-apa, tinggal kamu catat aja dan lanjutkan sampai bulan Desember. Kalau misalnya kamu mau lanjut ke tahun selanjutnya, tinggal kamu copy lagi file masternya, lalu lanjut ke bulan Januari di tahun berikutnya. Nah, di sheet ini ada apa aja sih? Yang pertama ada saldo awal. Saldo awal ini adalah jumlah saldo yang bisa kamu gunakan, berarti di luar aset dan saving. Saldo awal ini terisi secara otomatis diambil dari bulan sebelumnya atau diambil dari saldo awal yang kamu tuliskan di setup index. Selanjutnya ada monthly statement. Ini adalah resume dari setiap cash flow bulanan yang kamu lakukan, yang sudah kamu isi pada tabel transaction, dan lainnya. Ini juga sudah terisi secara otomatis ya, jadi tidak perlu kamu isi secara manual. Selanjutnya, di bawah sini ada transaction methods. Tabel ini adalah kalkulasi uang yang masuk dan uang yang keluar dari masing-masing account. Kolom inisial ini diambil dari current saldo pada bulan sebelumnya, dan di sini kamu bisa melihat saldo akhir dari masing-masing account pada bulan itu. Tabel ini tidak untuk diisi karena sudah terisi secara otomatis ya. Di bawahnya ada fitur baru, yaitu credit card. Ini merupakan tabel summary dari credit card pada bulan itu. Di kolom pertama terdapat account yang merupakan account apa saja yang kamu sudah isi sebelumnya di setup untuk credit card. Kemudian ada total spending, yaitu semua spending ataupun bills yang dibayarkan menggunakan credit card. Kemudian payment untuk setiap pembayaran credit card payment yang dibayarkan pada bulan ini. Kemudian sisa tagihan merupakan kalkulasi dari tagihan sebelumnya ditambah spending dikurangi dengan payment yang sudah dibayarkan pada bulan ini. Kamu bisa melihat di sini ada status apakah untuk account credit card tersebut masih ada tagihan, belum lunas, ataupun kelebihan bayar. Nah, selanjutnya di sini ada bills. Bills ini adalah pengeluaran yang berulang setiap bulannya dengan jumlah yang cenderung sama. Kamu perlu mengisikan jumlahnya di kolom amount, lalu jika sudah membayarkannya, kamu tinggal ubah dari unpaid menjadi paid, lalu pilih dari account mana kamu membayarkan bills tersebut. Misalnya, di sini aku bayar langganan Canva dari Dana. Nah, kamu tidak perlu lagi mengisikan bills ini di tabel transaction, cukup mengisikannya pada tabel bills yang sudah tersedia. Selanjutnya adalah sinking fund. Sinking fund adalah uang yang kamu sisihkan untuk pengeluaran besar yang sudah terencana sebelumnya. Nah, kamu tinggal memasukkan berapa sih jumlah sinking fund yang ingin kamu sisihkan setiap bulannya. Jika sudah disisihkan, kamu tinggal mengubah dari plan menjadi save dan kamu pilih dari account mana uang itu diambil. Misalnya, kamu membayar pajak rumah, kamu sisihkan dari account BNI, lalu kamu simpan sinking fund-nya di Bank Jago. Atau kalau misalnya nih, kamu tidak mengubah account-nya. Contoh, di sini pajak kendaraan, aku sudah sisihkan, uangnya ada di BNI, dan aku nggak pindahkan ke account yang lain, tetap tinggal di BNI, jadi tinggal dibuat dari account-nya BNI, ke account-nya juga BNI. Nah, selanjutnya di sini ada kolom spending. Ini adalah kolom untuk kamu melihat kalkulasi dari spending sekaligus tempat untuk kamu ngebudgeting nih pengeluaran kamu setiap bulannya untuk setiap kategorinya.
Nah, di sini kamu bisa masukin berapa budget untuk setiap kategori yang ingin kamu siapkan setiap bulannya. Misalnya makan minum 3 juta, transport, dan lain-lain. Nanti kalau misalnya dari transaksi yang berlangsung, ada pengeluaran yang di luar budget, dia akan berubah menjadi warna merah seperti ini. Tandanya kamu telah mengeluarkan spending di luar budget yang telah ditetapkan. Kolom ini yang bisa kamu isi hanyalah kolom budgeting, sementara kolom lainnya sudah terisi secara otomatis. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel utama, yaitu tabel transaction yang bakal teman-teman isi setiap harinya, setiap ada transaksi yang terjadi. Nah, dalam satu hari itu biasanya akan ada lebih dari satu transaksi, maka teman-teman harus menginputnya satu persatu. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Even teman-teman bayar parkir misalnya, atau sedekah misalnya 2.000 gitu. Semuanya harus tercatat secara rinci. Misalnya di sini kita mau melakukan transaksi untuk income. Jadi misalnya tanggal 1 kita gajian, gajinya 20 juta, kita bisa pilih cash flow-nya income, kemudian kategorinya gaji. Untuk income, karena itu uang masuk, jadi gaji itu masuk ke account BNI. Jadi teman-teman tidak perlu memilih dari account, karena akan muncul juga not compatible, karena uang itu masuk ke account gitu, bukan berasal dari account kalau untuk income. Hanya teman-teman sudah gajian nih, selanjutnya teman-teman pengen sisihkan untuk dana darurat sebesar 1,5 juta, kemudian pilih cash flow-nya invest saving, pilih kategorinya dana darurat. Nah, misalnya dari account BNI, uangnya di account BNI nih, terus mau di-save sebagai dana darurat, dimasukin ke Bank Jago. Jadi di sini contohnya adalah semua dana darurat itu aku masukinnya ke Bank Jago. Jadi setiap ada penyisihan untuk dana darurat, aku masukinnya dari account apapun ke Bank Jago, seperti itu. Seperti tips di awal ya, jadi kita sebaiknya itu menaruh untuk setiap kategorinya invest dan saving itu misalnya financial goals dan sinking fund di account yang sama. Jadi teman-teman nanti nggak bingung nih, dana daruratnya itu tersebar ke account mana sih gitu. Oke, misalnya kita mau buat transaksi baru deh, coba. Lalu di sini untuk tanggalnya kita bisa ketik manual, misalnya 23 Januari 2025, atau bisa klik 2 kali, lalu pilih tanggalnya. Kemudian misalnya di sini kita mau transaksi financial goals, misalnya kita mau nabung dana pensiun sebesar 1,5 juta, lalu cash flow-nya dipilih financial goals, kategorinya dana pensiun, kemudian kita mau menabung dana pensiunnya dari BNI. Misalnya semua dana pensiun itu kita sudah masukkan ke reksadana, misalnya di bibit ya. Jadi di sini kita pilih bibit. Nah, nanti semua transaksi itu akan tercatat di transaction method. Tadi misalnya ada transaksi masuk dari BNI, keluar dan masuk ke bibit. Oke, kita coba buat transaksi yang lainnya. Misalnya spending, belanja bulanan misalnya sebesar 300.000. Lalu kita pilih cash flow-nya spending, kategorinya belanja, dan untuk belanja bulanan ini misalnya kita bayar pakai kartu kredit. Ini juga sekalian mencontohkan untuk kartu kredit. Misalnya kita bayar menggunakan kredit card. Di sini kita pakai BCA Visa. Nah, untuk spending cukup pilih dari account karena kan uangnya hanya keluar ya dari account tertentu, tidak masuk ke account apa-apa. Jadi tidak perlu pilih ke account-nya. Nah, karena ini kita belanjanya menggunakan credit card, maksinya tidak akan tercatat di transaction methods yang merupakan summary account, tapi akan tercatat di summary credit card, akan bertambah di bagian spending. Oke, selanjutnya misalnya kita mau transfer. Contoh kita mau transfer, tanggalnya diklik 2 kali, lalu pilih. Atau misalnya kita mau narik uang cash. Kita mau narik uang cash 1 juta. Narik uang misalnya 1 juta. Nah, cash flow-nya dipilih transfer. Lalu untuk kategorinya dipilih antar account. Antar account kalau misalnya kita mau transfer atau misalnya narik uang antara account internal. Jadi misalnya kita narik dari BNI mau dipindahkan ke cash karena kita mau narik uangnya kan. Berarti dipindahkannya ke cash. Nanti dia akan tercatat juga
Di transaction methods ini cash-nya bertambah, credit in dan BNI-nya berkurang, debit out. Oke, terus selanjutnya nih kita mau coba untuk bayar credit card. Jadi misalnya kita pembayaran credit card-nya itu kita bayar di akhir bulan. Biasanya kita membayar credit card di awal bulan, tapi itu bisa disesuaikan lagi dengan teman-teman. Ini contoh aja. Misalnya kita mau bayar credit card, kita akan membayar sebagian credit card untuk BCA Visa, CC Payment BCA. Nah, misalnya yang kita mau bayarkan 2 juta. Lalu untuk membayar credit card, teman-teman pilih transfer. Jadi untuk kategori transfer ini ada 2 ya. Untuk di Advanced Financial Planner, yang pertama untuk transaksi antar account, yang kedua untuk membayar tagihan credit card. Jadi kita bayarkan uangnya, misalnya kita mau bayarkan dari BNI, terus kita bayar tagihan untuk BCA Visa. Nah, nanti di sini akan tersummary payment 2 juta dan tagihannya sisa 1 juta seperti itu. Nah, kemudian kita coba lagi untuk cash flow lainnya, yaitu dari aset saving. Ini ya, cash flow dari aset saving ini berfungsi untuk memindahkan saldo dari account aset saving ke saldo yang bisa digunakan atau cash on hand. Misalnya teman-teman mau menggunakan uang tabungan atau hanya sekedar pengen ambil aja uang tabungannya, bisa menggunakan cash flow dari aset saving. Di sini kita ambil contoh yang sudah tertulis ya. Misalnya di sini kita mau ambil tabungan dulu, transaksinya sebesar 1.700.000. Kita pilih cash flow-nya dari aset saving, dan di sini kita mau ngambil tabungannya kategori tabungan ya. Pilih kategorinya tabungan, kemudian tabungan tersebut kita taruhnya di Bank Jago. Berarti kita mau ambil nih uangnya dari Bank Jago. Misalnya kita pindahin ke BNI. Kalau misalnya tidak ada perpindahan uang, maka di sini dari akunnya tetap Bank Jago ke akunnya juga Bank Jago. Jadi uangnya itu tetap di akun tersebut, tapi kita memindahkan jenis saldonya dari saldo aset saving ke saldo yang bisa digunakan. Nanti ini akan tercatat di monthly statement. Misalnya ini, dari aset saving kita ngambil 1.700.000. Nanti akan terakumulasikan di sini dan akan bertambah di sisa uang cash on hand. Selain itu, dari aset saving ini juga datanya akan digunakan untuk mengkalkulasikan saldo yang digunakan di dashboard. Jadi nanti teman-teman bisa tahu nih, untuk misalnya tabungan awalnya 23 juta sekian-sekian, tapi sudah terpakai 3,7 juta, maka sisanya sekian. Gitu. Jadi jangan lupa untuk membuat transaksi dari aset saving ini kalau misalnya teman-teman mau pakai uang dari tabungan. Nah, terus misalnya nih uang tadi tabungannya kita ambil untuk beli meja, terus kita beli meja, dimasukkan sebagai spending, kategorinya misalnya rumah, dari account-nya berarti Bank Jago ya, karena tadi uangnya masih ada di Bank Jago. Seperti itu. Utang dan piutang. Nah, misalnya sebelumnya tuh kita punya cicilan yang sudah ada dari sebelumnya. Bagaimana cara menginputnya? Teman-teman tinggal masukkan. Di bulan pertama teman-teman mengisi planner ini, misalnya start dari bulan Januari, kemudian teman-teman punya cicilan mobil, misalnya sisa 155 juta. Teman-teman tinggal input aja di sini. Kemudian masukin cicilan utang baru. Lalu tunggu loading terlebih dahulu, lalu pilih kategorinya cicilan mobil. Jadi khusus untuk cicilan utang dan piutang, kategorinya itu tidak diambil dari setup index yang sudah diisikan di awal, tapi diambil dari kolom transaction. Jadi misalnya teman-teman masukin di sini cicilan mobil, maka kategorinya akan muncul di sini cicilan mobil. Untuk cicilan utang baru, teman-teman tidak perlu memasukkan account-nya karena tidak ada uang yang masuk ataupun uang yang keluar. Kalau misalnya teman-teman pengen bayar cicilan utangnya, ya masukkan tanggal, klik 2 kali, lalu masukin bayar cicilan mobil. Nama transaction untuk cicilan utang dan pembayaran itu harus berbeda agar tidak terinput 2 kali. Jadi misalnya teman-teman mau bayar cicilan mobilnya itu 3 juta, masukin nominalnya, kemudian pilih cash flow-nya bayar cicilan utang, lalu pilih kategorinya cicilan mobil, dan teman-teman bayar dari account apa. Misalnya bayarnya dari BNI. Nah, nanti rinciannya akan ada di tabel sebelah sini. Cicilan mobil, cicilannya sisa 155 juta, dan sudah dibayarkan 3 juta, dan tersisa 152 juta. Selanjutnya, kalau misalnya kita meminjam uang, tapi uangnya itu masuk ke rekening, kita perlu membuat transaksinya menjadi 2. Misalnya,
Kita pinjam uang ke teman, pinjam uang ke Desi sebesar 500.000. Kita tulis sebagai cicilan utang baru. Kalau misalnya saat klik seperti ini belum muncul, teman-teman gak usah panik, ditungguin aja karena kemungkinan masih loading. Kalau udah, tinggal dipilih pinjam uang ke Desi. Karena uangnya ini ceritanya kita pinjam dan uangnya masuk ke rekening kita, jangan lupa buat transaksi uang masuk terlebih dahulu. Berarti kan itu ada pinjaman 500.000, dia sebagai uang masuk. Di sini kita pilihnya pinjaman, misalnya masuk ke akun BSI. Financial planner ini belum memungkinkan untuk menambahkan cicilan utang yang sama persis. Jadi misalnya teman-teman mau pinjam lagi nih uang ke Desi. Nah, teman-teman nggak bisa langsung membuat dengan transaksi yang sama persis. Jadi misalnya teman-teman mau pinjam uang ke Desi lagi 300.000 cicilan utang baru, lalu masukin langsung pinjam uang ke Desi. Yang seperti ini belum bisa. Jadi alternatifnya adalah alternatif pertama, teman-teman bisa membuat pinjam uang ke Desi 2. Jadi kategori yang berbeda. Misalnya di sini jadi pinjam uang ke Desi 2 karena teman-teman mau pinjam uang lagi nih ke Desi misalnya. Lalu di kategorinya nanti dipilih pinjam uang ke Desi 2. Seperti itu. Lalu masukin lagi sebagai income. Atau opsi keduanya adalah teman-teman langsung tambahkan ke sini yang awalnya 500.000, teman-teman tinggal ganti menjadi 800.000. Misalnya uangnya yang pinjaman kedua 300.000, jadi total pinjamannya 800.000. Pinjaman pertama masuk ke BSI, pinjaman kedua 300.000-nya misalnya income, kemudian kategorinya di sini pinjaman. Nah, untuk utang yang kedua ini teman-teman minta ditransfer ke Blue BCA. Nah, di sini ada tabel untuk rekapan cicilan utang teman-teman semuanya. Nah, teman-teman hanya bisa membuat catatan cicilan utang di planner ini sampai baris yang tersedia di sini penuh. Kalau misalnya lebih dari itu, maka di sini akan error catatannya. Jadi, teman-teman baru bisa menambahkan cicilan utang baru kalau ada cicilan utang sebelumnya yang sudah lunas, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke piutang. Piutang adalah orang yang meminjam uang kepada kita. Caranya kurang lebih sama. Misalnya, Bude pinjam uang ke kita 2 juta. Terus kita masukin cash flow-nya sebagai piutang baru. Seperti cicilan utang, kategori untuk piutang itu tidak diambil dari setup index, melainkan diambil dari kolom transaction yang kita isi. Nah, karena di sini kita isi Bude pinjam uang, kita pilih kategorinya adalah Bude pinjam uang. Nah, kita mengeluarkan uang itu dari account mana? Kita pilih misalnya dari BNI. Jadi kita transfer nih, Bude pinjam uang 2 juta, kita transfer dari BNI ke rekeningnya Bude, seperti itu. Nah, kalau misalnya mau bayar piutang, caranya buat tanggalnya terlebih dahulu, lalu pilih transaksinya, Bude bayar utang. Dibayar dulu 1 juta. Di sini kita pilih cash flow-nya adalah pelunasan piutang, lalu pilih kategorinya Bude pinjam uang. Kemudian bayar utangnya itu dimasukin ke account mana? Misalnya ke account BNI. Ini teman-teman bisa melihat rekap piutangnya. Nah, di sini Bude pinjam uang 2 juta, pelunasan yang dibayar 1 juta, sisa piutangnya adalah 1 juta. Jadi sini teman-teman bisa melihat rekap untuk piutang yang kedua bulan ini. Berarti ada 3,5 juta uang yang dipinjam bulan ini dan ada pembayaran piutang sebesar 1,5 juta. Di rekapannya teman-teman bisa lihat di monthly statement. Jika nominalnya ternyata minus, misalnya piutang bulan ini minus 2 juta, berarti piutang yang dibayarkan lebih besar daripada piutang yang dipinjamkan. Oke, selanjutnya adalah transaction methods. Nah, transaction methods ini akan mengkalkulasi setiap uang yang masuk dan uang yang keluar dari masing-masing account. Jadi teman-teman bisa melihat dari masing-masing account itu ada berapa jumlah uangnya di bulan itu sebelum transaksi, berapa transaksi uang masuk di account tertentu, berapa transaksi uang keluar, dan berapa sisa uangnya di bulan tersebut. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan beberapa bulan pencatatan, misalnya terakhir pencatatan di bulan April, maka di sini yang tercatat adalah sisa uang di setiap account pada bulan April. Sisa uang untuk setiap cash flow yang terakhir dilakukan, teman-teman bisa lihat di dashboard. Selanjutnya adalah list checker. Fitur ini akan membantu kamu memfilter
list setiap transaksi dari kategori tertentu. Misalnya, teman-teman kalau transaksinya udah banyak banget dan teman-teman pengen lihat hanya kategori tertentu, tinggal diklik listnya, teman-teman mau lihat kategori apa, misalnya makan minum, tinggal diklik, dan semua transaksi untuk kategori makan minum akan terdaftar di tabel ini. Selanjutnya, yang terakhir adalah period summary. Fitur ini akan memudahkan kamu untuk melihat summary cash flow pada rentang waktu tertentu. Misalnya teman-teman pengen lihat summary hanya untuk minggu pertama bulan Januari. Teman-teman tinggal atur tanggal 1 mulainya sampai berakhir di tanggal 7. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, berapa sih income selama 1 minggu itu, berapa invest yang dikeluarkan, berapa spending yang dikeluarkan, dan kalau teman-teman mau lihat rincian, misalnya rincian spending untuk minggu pertama di bulan Januari, tinggal pilih spending di sini, lalu lihat rincian untuk setiap kategorinya, berapa pengeluaran untuk setiap kategorinya selama rentang waktu tersebut. Selanjutnya adalah sheet recap. Sheet recap ini kamu bisa melihat cash flow kamu yang real dikeluarkan ataupun masuk setiap bulannya dari setiap kategori. Di sini teman-teman bisa melihat dan membandingkan berapa sih gaji setiap bulannya, berapa invest dan saving untuk dana darurat setiap bulannya, dan lain-lain. Teman-teman bisa melihat rincian untuk setiap kategorinya di sheet recap. Selanjutnya adalah sheet dashboard. Sheet ini akan menampilkan recap dari masing-masing cash flow secara keseluruhan dengan tampilan yang memudahkan kamu melihat berapa sih kalkulasi dari setiap aset dan savings kamu. Nah, yang pertama di sini ada saldo account. Di sini kamu bisa melihat berapa total saldo dari masing-masing account kamu. Mau rekening bank, e-wallet, cash, dan lain-lain. Selama kamu mengisikannya secara benar, tidak ada transaksi yang terlewat, maka saldo ini akan terupdate secara real time sesuai dengan yang tertera pada m-banking kamu, misalnya di wallet kamu ataupun di dompet kamu. Selama kamu menuliskan transaksinya secara rinci tanpa ada Rp1 pun yang terlewat. Dan di sini kamu bisa melihat total saldo secara keseluruhan dari seluruh account. Nah, kalau nih misalnya ada perbedaan angka antara yang tertulis di saldo account kamu dengan misalnya di rekening kamu, contoh di BNI. BNI kamu tertulis 42 juta sekian-sekian, sementara yang tertulis di sini adalah 41 juta. Gak usah panik, kamu bisa membuat penyesuaian income ataupun spending. Jadi kamu bisa membuat penyesuaian dana. Caranya adalah, misalnya sekarang kita berada di bulan April, jadi kamu buka di sheet April, misalnya tadi kamu melihat di BNI kamu harusnya ada 42.228.500, tapi yang tercatat di sini cuma 41 juta sekian-sekian. Kamu tinggal mengatur balancing, berarti karena uangnya kurang dan kamu rasanya sudah mencatat semuanya secara rinci, ada uang yang memang entah kemana hilang, kamu bisa melakukan penyesuaian. Caranya adalah penyesuaian dana yang kurang. Jadi uang kamu kan kurang 1 juta nih di BNI. Nah, kamu bisa pilih cash flow-nya income karena uang kamu kurang, kemudian pilih kategorinya penyesuaian income. Kalau misalnya kategorinya belum ada, kamu bisa atur aja di setup penyesuaian income dan penyesuaian spending. Itu berfungsi untuk membantu saldo secara real time tanpa harus pusing kalau misalnya ada dana yang memang tidak tercatat gitu. Kalau memang sudah tidak bisa dideteksi dari mana uangnya, kemana uangnya, ini adalah last option yang bisa kamu lakukan. Nah, berarti misalnya dananya kurang nih di BNI, tinggal kamu atur uang masuk untuk penyesuaian income sebesar 1 juta. Oke, berarti di sini saldonya sudah sama antara yang tertulis di sini dengan saldo real di bank BNI kamu. Begitu juga kalau misalnya saldonya kurang. Misalnya nih di Shopee Pay kamu tulis di sini 45.000. Ternyata uang kamu di saldo itu tinggal 5.000, berarti ada 40.000 uang yang tidak tercatat. Lakukan seperti itu untuk semua account untuk menyesuaikan. Selanjutnya di sini ada total aset dan savings. Ini adalah akumulasi dari setiap aset dan savings kamu, yaitu terdiri dari
invest dan saving, sinking fund, dan financial goals yang bentuknya uang. Di sini kamu bisa melihat dari 120 juta uang kamu, 58 jutanya adalah aset dan savings. Berarti yang bisa kamu gunakan adalah di luar aset dan savings. Nah, selanjutnya di sini ada tabel invest or saving recap yang akan merecap, mengkalkulasi jumlah invest atau saving kamu secara keseluruhan. Jadi di setiap kategorinya, berarti di sini kamu punya tabungan 15 juta, yang sudah terpakai 3,7 juta, dan sisanya adalah 11,3 juta. Begitu juga untuk kategori lainnya. Nah, di sini ada chart. Kalau kamu ingin melihat berapa sih perbandingan invest saving kamu untuk masing-masing kategorinya, berarti di sini paling besar berada di tabungan sebesar 11.300.000. Selanjutnya ada sinking fund. Sinking fund recap. Nah, di sini adalah recap dari setiap sinking fund yang sudah kamu sisihkan setiap bulannya. Nah, ini kamu perlu isi juga di awal sebelum masuk ke sheet bulanan. Kamu perlu menetapkan target nominal, deadline, dan durasi terlebih dahulu. Jadi misalnya nih, kamu mau membuat sinking fund mudik lebaran. Kamu sudah membuat perencanaan bahwa di tanggal 1 Juni kamu akan mudik menggunakan uang mudik lebaran dengan targetnya 5 juta. Berarti pada saat ini sekarang misalnya bulan Januari, durasi sampai ke bulan Juni itu ada 5 bulan. Berarti target kamu per bulannya adalah menyisihkan uang sebesar 1 juta untuk mudik lebaran. Nanti target per bulan ini bisa kamu jadikan acuan untuk penyisihan sinking fund setiap bulannya. Di sini kamu bisa melihat yang sudah digunakan. Misalnya di sini pajak kendaraan sudah jatuh tempo untuk pembayaran di tanggal 30 Mei. Dan sekarang contohnya adalah bulan Mei. Kamu tinggal mengambil uangnya sebesar 1 juta untuk pajak kendaraan, kemudian membayarkan pajak kendaraannya, dan di sini akan tercatat bahwa uangnya sudah diambil sebesar 1 juta dan sudah digunakan, dan sekarang sisanya 0 rupiah. Selanjutnya di sini ada financial goals or asset, yang merupakan recap dari setiap financial goals kamu, baik dalam bentuk uang ataupun selain uang. Nah, yang pertama dalam bentuk uang, sebelum mengisi plannernya, kamu bisa membuat target dari masing-masing financial goals. Kamu bisa mengambil dari catatan kamu sebelumnya, atau kalau misalnya kamu baru mulai merencanakan keuangan, kamu bisa menulis targetnya dengan melakukan perhitungan sebelumnya. Misalnya dana pendidikan, kamu targetnya 500 juta, jangka waktu untuk mencapainya 10 tahun, dan seterusnya. Kemudian untuk financial goals, dalam bentuk selain uang, ini adalah catatan khusus, karena kamu perlu mengisikannya secara manual di sheet dashboard. Nah, misalnya nih, kamu pengen mendata aset berupa emas dan tanah. Sebelumnya kamu sudah punya emas 10,5 gram dan punya tanah 20,5 hektar. Nah, di situ sudah kamu catat, dan ini adalah target yang ingin kamu capai. Jangan lupa juga tuliskan satuannya. Untuk emas berarti gram, untuk tanah berarti hektar misalnya. Ketika waktu berjalan, ternyata kamu mau membeli emas misalnya di bulan Mei, kamu mau membeli emas. Karena itu berupa uang keluar, kamu perlu mencatatnya sebagai spending terlebih dahulu. Misalnya, beli emas 10 gram. Kita buatkan saja misalnya 10 juta. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan sebagai spending terlebih dahulu. Lainnya misalnya, teman-teman belanja dari BNI. Setelah beli emas ini, untuk aset atau financial goals yang bentuknya selain uang, teman-teman bisa tambahkan langsung di sini. Jadi misalnya awalnya teman-teman punya 10,5 gram emas dan telah membeli 10 gram emas lagi, berarti totalnya adalah 20,5 gram emas. Kalau misalnya sewaktu-waktu teman-teman ingin menjual emasnya 5 gramnya mau dijual, berarti teman-teman sudah menggunakannya 5 gram, sisanya 15,5 gram. Misalnya mau dijual emasnya, jual emas 5 gram, misalnya 5 juta atau 4,5 juta karena ada penyusutan. Nah, itu akan masuk sebagai income. Lebih kategori lainnya dan uangnya masuk ke BSI. Jadi seperti itu pencatatan untuk financial goals atau aset dalam bentuk selain uang. Dan teman-teman bisa melihat chart khusus untuk financial goals yang bentuknya uang. Nah, terakhir di sheet dashboard ini ada recap utang dan cicilan. Jadi teman-teman bisa melihat secara keseluruhan apa saja utang kita kepada orang lain, atau misalnya utang yang perlu dibayarkan, berapa totalnya, berapa yang sudah dibayarkan, dan berapa yang belum dibayarkan. Jika hijau, di sini berarti dia sudah lunas. Jika masih berwarna merah, berarti masih ada cicilan atau utang yang belum lunas. Selanjutnya adalah sheet summary.
Di sheet ini, kamu bisa melihat summary atau rangkuman dari cash flow kamu untuk setiap bulannya, tanpa harus mengecek satu persatu ke sheet bulanan. Kamu juga bisa melihat summary untuk 1 tahun. Nah, pertama kita lihat dulu untuk summary bulanan. Teman-teman tinggal pilih di sini mau melihat untuk bulan apa. Misalnya untuk bulan Januari, teman-teman bisa melihat kalkulasi untuk setiap cash flow-nya di sini dan bisa melihat perbandingan untuk saving, bill, spending, dan cicilan. Kemudian misalnya mau pindah ke bulan Februari, tinggal dipilih Februari, lalu lihat di sini kalkulasi atau summary dari setiap cash flow-nya. Di bagian bawah ini, teman-teman bisa melihat summary untuk spending dari setiap kategorinya. Dan di sini teman-teman bisa melihat chart untuk setiap budgeting dan spending yang keluar secara real. Teman-teman bisa bandingkan nih, apakah pengeluaran itu melebihi spending, over budget, atau sudah aman. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen mengurutkan atau sort, teman-teman bisa klik ini, tanda panah ke bawah, lalu pilih sort, misalnya A to Z. Ini tinggal di checklist aja, nggak apa-apa. Untuk melihat dari spending itu mana yang pengeluarannya paling kecil sampai terbesar, atau kalau ingin diurutkan juga dari yang terbesar sampai terkecil, teman-teman bisa pilih ini, sort column, lalu pilih sort A to Z atau Z to A. Nah, terakhir di sini adalah annual financial summary. Teman-teman bisa melihat berapa summary dari setiap cash flow-nya untuk 1 tahun. Jadi di sini misalnya selama 1 tahun teman-teman sudah punya income 160 juta, sudah mengalokasikan invest saving 9 juta, financial goals 8 juta, dan seterusnya. Dan bisa melihat di sini bagaimana chart perbandingan setiap bulannya untuk setiap cash flow.